Ya, perkenalkan, nama saya Utitia dari mahasiswa Universitas Mercubuana. Ya. Mengerjakan tugas untuk wawancara ke pengusaha. Apakah Ibu Maulida bersedia membagikan ilmunya? Ya, boleh. Baiklah, saya mulai pertanyaannya ya, Bu. Baik. Bagaimana strategi mengawali karir? Strategi mengawali karir sebenarnya itu tergantung dengan passion ya. Ketika kita mulai passion, untuk memulai sesuatu itu kita perlu passion yang ada dalam diri kita. Jadi apa passion kita itulah yang saya lakukan seperti itu. Jadi nggak selalu tentang saya melihat usaha orang lain itu bagus di bidang ini dan saya akan mengikutinya. Itu enggak, tapi saya akan menyesuaikan dengan passion saya, misalkan dengan hobi saya atau ya saya sesuaikan dengan pengetahuan yang saya punya dan juga apa yang saya bisa lakukan kayak gitu. Bukan berarti saya harus mengikuti kebanyakan orang seperti itu. Oh iya, baiklah. Terus apakah Ibu bekerja secara multitasking atau sistematis? Bisa dibilang secara sistematis aja ya, karena melakukan banyak hal dalam sekaligus itu juga kadang hasilnya setengah-setengah gitu ya. Jadi saya lebih suka untuk mengerjakan satu-satu gitu. Jadi kayak lebih percaya untuk kepada seluruh staff-staff saya untuk melakukan tugasnya masing-masing. Jadi saya ya menghandle di posisi saya aja seperti itu. Baiklah. Lalu proses pembelajaran apa saja yang dilakukan? Proses pembelajaran, maksudnya pembelajaran gimana? Dalam mengawali bisnis atau dalam menjalankan bisnis? Usaha. Pembelajaran yang saya dapatkan ya? Pembelajaran yang saya dapatkan. Jadi untuk memulai bisnis itu awalnya nggak mudah. Jadi sesuatu itu yang paling berat itu adalah untuk memulainya. Ketika kita udah bisa memulai sesuatu, itu sepertinya akan gampang-gampang aja. Tapi kalau untuk memulai sesuatu, itu yang sangat mudah. Nah, disitulah tantangannya. Jadi, gimana kita sudah memantapkan niat kita untuk menjalankan suatu hal, ya udah, jadi kita harus positif thinking aja, saya bisa. Dan ya apa yang harus dilakukan ya hanya dilakukan aja gitu. Jadi ketika sesuatu udah berjalan sekali, kedepannya itu akan sangat mudah untuk menjalankannya gitu. Oh, Jadi yang saya gitu. ya untuk memulainya aja. Sebenarnya semua orang tuh hanya butuh untuk memulai sesuatu. Oh ya gitu. Kalau strategi dalam pengembangan karirnya gimana? Strateginya? Strategi dalam mengembangkan karir yang pasti saya selalu mengikuti apa ya selera masyarakat yang ada ya. Jadi seperti apa misalkan selera masyarakat itu kan setiap tahunnya, setiap harinya itu pasti kan berubah. Ada aja faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan itu. Jadi sebisa mungkin saya mengikuti tren-tren tersebut supaya produk yang saya jual itu bisa tersalurkan, maksudnya sesuai dengan konsumen gitu, sesuai dengan minat konsumen seperti itu. Oh ya begitu, baiklah. Lalu seberapa sering menghadapi konflik? Bagaimana strategi bila menghadapi konflik tersebut? Ya, konflik itu sebenarnya banyak ya. Setiap hari pasti kita ada masalah atau ya trouble-trouble ya namanya juga kita berjalan ya kan, berusaha untuk selalu berjalan gitu kan. Seperti di pandemi COVID-19 ini kan juga pastinya banyak trouble-trouble yang terjadi gitu kan. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Apa penyelesaian yang bisa saya kerjakan? Yang saya bisa kerjakan adalah saya selalu melihat situasi. Yang pasti saya selalu melihat situasi secara keseluruhan, menimbang-nimbang apa yang seharusnya saya lakukan, apa yang sebaiknya saya lakukan, dan saya selalu mempersiapkan plan A, plan B. Jadi ketika plan A itu gagal, saya masih punya plan B untuk dilaksanakan seperti itu. Oh, menarik sekali. Lalu, apakah sudah benar-benar memberi manfaat untuk orang lain? Usaha yang Anda jalankan sekarang? Menurut saya semua orang memberikan manfaat ya untuk orang lain. Jadi manfaat itu kan kayak bukan saya sendiri yang bisa menilai ya, tapi orang lain yang bisa menilai hal itu. Jadi ya yang saya bisa lakukan adalah ya saya menjalankan tugas saya
seperti ini adanya, apa adanya, dan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk semua orang. Baik untuk karyawan Oh, saya, perusahaan saya. ya. Baiklah. Lalu apa yang diberikan Ibu untuk menolong orang lain? Apa yang sudah diberikan? Apa yang sudah diberikan ya yang pasti saya hanya sebagai pengusaha yang pasti saya hanya bisa memberikan lowongan pekerjaan kepada mereka yang ya saya juga nggak bisa menerima semua orang kan, semua orang yang membutuhkan seperti itu saya juga tidak bisa menolong kan, nggak semua orang tuh bisa saya tolong seperti itu. Jadi yang saya bisa lakukan ya saya mencari orang-orang yang tepat yang bisa saya capai seperti itu dan saya juga nggak terlalu memaksakan ya karena sesuatu yang dipaksakan itu kan nggak baik ya kan. Jadi saya ya berusaha sebisa mungkin untuk bermanfaat untuk orang-orang yang benar-benar bisa saya jangkau dan benar-benar tepat orangnya seperti itu. Oh iya, seperti itu. Baiklah, terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktu untuk membantu mengerjakan tugas saya. Ya, sama-sama. Semoga sukses selalu ya. Iya, selamat malam Ibu Maulida. Selamat Malam. beraktivitas kembali. Ya, terima kasih.